Raksasa teknologi dunia seperti Microsoft, Amazon, Google, dan Meta sedang berlomba-lomba investasi miliaran dolar ke tenaga nuklir. Sementara itu, Indonesia baru mulai merencanakan pembangkit nuklir pertamanya. Kenapa nuklir tiba-tiba jadi rebutan raksasa teknologi dunia? Dan sejauh mana Indonesia mengejar ketertinggalan ini? Nuklir sekarang jadi sektor paling banyak dibahas di Wall Street tahun ini. Alasannya sederhana, kebutuhan listrik untuk pusat data kecerdasan buatan itu masif dan harus stabil 24 jam non-stop. Microsoft, Amazon, Google, dan Meta sudah menandatangani komitmen multitahun senilai miliaran dolar untuk mengamankan pasokan listrik dari tenaga nuklir demi menopang pertumbuhan pusat data mereka. Nuklir yang dulu cuma dianggap alat dekarbonisasi, sekarang naik status jadi solusi paling diandalkan untuk permintaan listrik yang terus meningkat drastis. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah sudah merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama, dimulai dari skala kecil 500 MW, ditargetkan bertahap naik sampai 7 GW di tahun 2034, dengan target akhir 44 GW pada tahun 2060. Pembangkit pertamanya ditargetkan mulai beroperasi antara tahun 2032 sampai 2034. Menariknya, Rusia lewat perusahaan energi atom mereka, Rosatom, sudah menunjukkan minat serius untuk terlibat. Direktur Jenderal Rosatom bahkan sudah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto bulan Mei lalu. Ada juga usulan dari perusahaan lain untuk membangun reaktor garam cair berkapasitas 500 MW dengan nilai investasi 17 triliun rupiah. Dua lokasi kandidat yang sudah dikantongi pemerintah adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Pemerintah juga punya strategi pendanaan menarik, yaitu tidak menggunakan anggaran negara sama sekali, melainkan menggandeng investor asing lewat skema Independent Power Producer. Tapi proyek ini bukan tanpa kontroversi. Sejumlah ahli menilai proyek pembangkit nuklir ini tidak realistis dan berisiko, dengan biaya yang jauh lebih mahal dibanding sumber energi terbarukan lain seperti surya atau panas bumi yang sebenarnya sangat melimpah di Indonesia. Jadi, di satu sisi dunia global sedang berlari kencang menuju era nuklir demi menopang revolusi kecerdasan buatan, sementara Indonesia baru mengambil langkah pertama dengan skala kecil dan penuh perdebatan. Apakah Indonesia akan mengejar ketertinggalan ini atau justru fokus ke energi terbarukan yang sudah kita punya? Saya akan terus pantau perkembangannya. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update energi dan investasi strategis Indonesia lainnya.